Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-259-nya. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-259 dibuka dengan sebuah pengulangan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa pada akhirnya Noah pun langsung menarik Grimm keluar untuk bisa digantikan dengan Kurona Renze. Mengingat pola permainan di dalam tim ini saat ini semuanya berfokus kepadamu, maka prioritas dari tim Basar Munchen adalah untuk bisa menciptakan permainan yang hanya bertujuan untuk dapat membantumu bisa mencetak gol. Itulah yang menjadikan alasan kenapa aku mengeluarkan Grimm dan juga memasukkan Kurona Renze. Karena sejatinya kaulah yang mampu mengendalikan dengan sempurna semua permainan di dalam tim ini. Atau sederhananya, pola permainan dari Michael Kaiser dan juga Alexis Ness sama sekali tidak logis. Karena mereka gagal membuktikan kehebatannya di dalam pertandingan ini. Oleh karena itu, supaya filosofi dari tim Munchen terus bisa dipegang, maka Kurona Renze adalah pilihan yang tepat. Mengingat saat ini, itulah pilihan yang paling logis jika mereka ingin menang. Mendengar ucapan dari Noah tersebut, Isagi pun seketika langsung menjadi sadar bahwa kemampuan dan juga kekuatannya saat ini sudah meningkat dengan sangat drastis. Berdasarkan hal itu, maka pada halaman yang sama ini, rasa percaya diri dari Isagi tentu saja menjadi semakin meningkat. Hingga dengan penuh keyakinan, Isagi pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Baguslah, dengan kekuatan baruku ini, maka aku pasti akan bisa untuk mengalahkan dan juga melewati Ito Shirin. Karena pada dasarnya, aku pun bisa melihat banyak sekali kesempatan yang nantinya bisa aku manfaatkan untuk dapat mengalahkan dirinya. Jadi tunggulah aku, karena akulah yang akan menjadi pemain nomor 1 di dunia. Singkat cerita, setelah menyadari bahwa kekuatan dari Sagiuchi saat ini sudah meningkat, maka di momen yang sama itu, dia pun langsung mengakui kehebatan dari Sagiuchi dengan berkata seperti ini kepada Alexis Ness. Isagi sialan, saat ini akhirnya dia telah bangkit. Jadi, ketika nanti dia bisa menguasai dan juga bisa menyempurnakan sebuah teknik tendangan yang baru saja dia lakukan untuk dapat mencetak gol yang pertama, maka secara tidak langsung nilai dari Sagiuchi sebagai seorang striker otomatis nantinya akan meningkat dengan sangat drastis. Yang artinya, aku pun justru malah akan tenggelam dan juga aku pun nantinya akan kalah. Oleh karena itu, Ness, tolong bantu aku. Karena mau tidak mau, aku harus bisa menyempurnakan sebuah teknik tendangan baru yang pada dasarnya sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat singkat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, pertandingan pada ronde penentuan ini akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana pada halaman tersebut, nampak Ninjiro Nanase yang langsung mengoper bola itu menuju kepada Ito Shirin lagi. Lalu tanpa menunggu lama, Rin pun seketika langsung berlari sendirian menuju ke sisi sebelah kanan lapangan. Dengan niat untuk dapat membuka ruang supaya teman-teman yang lain mampu mencari posisi yang pas demi bisa diajak untuk bisa bekerja sama. Melihat pergerakan dari Ito Shirin itu, Charles pun tiba-tiba saja langsung berhenti berlari. Lalu sambil bermalas-malasan, dia pun saat ini langsung meminta untuk diganti. Karena pada dasarnya, dirinya saat ini sudah merasa sangat bosan. Mengingat permainan dari Ryu Seiichiro sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Oleh karena itu, dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Loki. Woi, Loki, ayo cepat ganti aku dengan pemain yang lain. Mengingat aku tidak mau main sepak bola jika tidak ada orang di dalam tim kita yang bisa membuatku menjadi tertarik. Mendengar perkataan itu dari Charles, Loki pun seketika langsung menjadi emosi dan dia pun langsung menanggapinya seperti ini. Sialan, lagi-lagi kebiasaan buruknya akhirnya kembali muncul di dalam pertandingan sepenting ini. Tapi jika aku mengganti dirinya, maka peluang bagi Charles untuk bisa belajar justru malah akan menjadi hilang. Sementara itu, ketika Charles sudah memutuskan untuk tidak mau main lagi, maka di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Hiyori dan juga Jingoraige akhirnya seketika langsung datang menuju ke arah dari Ito Shirin. Kemudian, mereka pun langsung melakukan teknik double pressingnya itu untuk dapat menghentikan Ito Shirin dan juga menutup jalur berlari dari dirinya. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Rin pun seketika langsung menjadi panik. Sehingga, dia pun dengan cepat, akhirnya langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah dari Karasutabito.
Mengingat hanya dia sajalah pemain selain Charles yang saat ini berdiri paling dekat dengan dirinya. Sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Rin pun lagi-lagi harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika Rin baru saja melepaskan operan itu menuju ke arah Karasutabito, maka di momen yang sama itu, Kurona pun seketika langsung melompat lebih dulu untuk dapat mencuri bola itu sebelum Karasu bisa mendapatkannya. Lalu, ketika Kurona Reze sudah bisa merebut bola itu dari Toshirin, maka dia pun langsung berlari dengan cepat menuju ke arah gawang dari tim PXG, sambil mencoba untuk bisa mengoper bola itu lagi menuju kepada Isagi-Oichi. Namun, tepat pada satu kesempatan yang sama tersebut, Kaiser pun tiba-tiba saja kembali menjadi mengamuk. Sehingga tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung melompat untuk dapat mencuri bola itu dari Isagi ketika bola itu masih berada di udara. Kemudian dengan bantuan dari Alexis Ness, Kaiser pun segera melakukan pola serangan baliknya itu menggunakan teknik umpan 1-2-nya tersebut demi bisa melewati beberapa pemain garis tengah yang dimiliki oleh tim PXG ini. Nah, menariknya, ketika Kaiser saat ini sudah mulai emosi, maka dia pun tiba-tiba saja menjadi kembali teringat dengan sebuah proses latihan beratnya tepat sebelum pertandingan yang terakhir ini dimulai. Di mana pada halaman ini, Kaiser yang saat itu sedang berlatih bersama dengan Alexis Ness, akhirnya langsung mencoba untuk bisa menciptakan sebuah teknik tendangan baru yang seharusnya sangatlah mematikan, yaitu teknik tendangan jarak jauh yang mengandalkan efek dari tekanan udara atau disebut dengan Magnus Effect. Sebenarnya, penjelasan dari teknik tendangan baru milik Kaiser ini sangatlah rumit sekali. Karena terdapat unsur perhitungan arah mata angin dan juga kecepatan angin ketika dirinya sedang menjelaskan kepada Ness. Tapi sederhananya, Kaiser sedang mencoba untuk bisa menggunakan teknik tendangan yang dulu pernah dilakukan oleh pemain Brasil terkenal, yaitu Roberto Carlos. Di mana di dalam prakteknya, Kaiser ingin menciptakan sebuah teknik tendangan melengkung yang dikenal dengan tendangan pisang. Dengan cara menendang bola itu dari sudut paling bawah, supaya bola itu bisa berputar dengan cepat sesuai dengan kecepatan dari arah angin. Lalu pada akhirnya, bola itu akan menjadi berbelok dengan sendirinya ketika sedang berada di udara. Dengan begitu, maka nantinya Kaiser bisa mencetak gol dari jarak yang sangat jauh menggunakan kekuatan dari tendangan barunya tersebut. Tapi sayangnya, sebuah tendangan pisang dari Kaiser ini ternyata masih belum bisa disempurnakan. Jadi, ini adalah sebuah pertaruhan yang sekarang akan dilakukan oleh Michael Kaiser di dalam pertandingannya sesungguhnya. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini seketika kembali berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Di mana pada halaman itu, nampak kemunculan dari dua orang pemain bertahan tim PXG, yaitu Tokimitsu dan juga Karasutabito. Lalu ketika mereka sudah mulai mendekat, maka tanpa menunggu lama, mereka berdua pun langsung menabrak tubuh dari Michael Kaiser, supaya Kaiser tidak bisa kabur lagi, sekaligus dengan niat untuk dapat merebut bola itu dari kaki Kaiser. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kaiser pun sama sekali tidak menyerah. Hingga dengan cepat, dia pun seketika langsung mencoba untuk bisa mempraktikkan atau untuk bisa menggunakan sebuah teknik tendangan baru yang sebenarnya masih belum dia kuasai. Dengan cara menendang bola itu sekuat tenaga menuju ke arah kiri atas dari jarak yang sangat jauh, untuk dapat melewati penjagaan dari para pemain tim PXG yang saat itu sedang berdiri di depannya. Walaupun pada awalnya Kaiser nampak sangat percaya diri bahwa tendangannya itu pasti bisa masuk ke dalam gawang dari tim PXG, tapi lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya Kaiser pun harus kembali dibuat kecewa. Karena kenyataannya tendangan dari Kaiser barusan justru malah melenceng jauh menuju ke arah luar lapangan, sehingga percobaan pertama dari Michael Kaiser itu seketika langsung menjadi gagal. Di momen inilah, Kaiser pun seketika langsung menjadi tantrum. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun kembali menjadi sangat emosi, serta dia pun langsung berteriak dengan sangat keras sekali. Melihat semua hal itu di depan matanya, Isagi yang saat itu sudah sadar, akhirnya seketika langsung terlihat kasihan. Karena dengan kondisi seperti ini, maka Kaiser malah akan hancur sama seperti Seisoro Nagi. Yang artinya, peluang dari Michael Kaiser untuk bisa dijadikan alat bagi Isagi-Oichi demi bisa menipu para pemain bertahan dari tim PSG tentu saja menjadi tidak bisa digunakan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pertandingan ini Isagi justru malah akan membantu Michael Kaiser? Karena ketika dirinya sedang melihat Kaiser, maka tiba-tiba saja muncullah beberapa potongan puzzle yang keluar dari muka Isagi-Oichi. Dan biasanya, ketika sudah muncul puzzle dari tubuh Isagi-Oichi, maka artinya Isagi akan memanfaatkan orang itu atau justru malah membantunya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.